Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang sama-sama senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita, mencurahi kita dengan beragam nikmat karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat materi Allah berikan kepada kita, dan tentu yang lebih penting adalah nikmat iman dan Islam. Dan insyaallah atas dorongan nikmat iman dan Islam yang Allah titipkan kepada kita pada malam hari ini, tergerak hati kita, dimampukan langkah kita menuju ke masjid yang diberkahi ini, kemudian bertahan untuk duduk di dalam majlis ilmu ini. Tentu ini adalah nikmat yang besar di sisi Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin. Berkumpul seorang mukmin bersama saudara mukminnya yang lain di dalam majelis ilmu, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak majelis ini, perjumpaan ini, perkumpulan ini yang kita lakukan pada malam hari ini akan kita ingat kembali. Kita akan bernostalgia kelak jika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa seorang mukmin itu akan dapat memberikan syafaat kepada mukmin yang lainnya, kepada mukmin yang ia kenal, bersama-sama melakukan ibadah ketaatan kepada Allah semasa hidupnya di dunia. Maka dia akan memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat ketika orang yang harusnya masuk surga, penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang mukmin itu akan saling mencari saudara-saudaranya yang ia kenal semasa di dunia, semasa hidup di dunia, saudara-saudara mukminnya. Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, si fulan kok tidak ada, saya tidak melihat si fulan. Padahal si fulan ini dulu waktu di dunia sama-sama dengan kami beribadah, berangkat ke masjid dulu sama-sama, sholat jamaah dulu sama-sama, waktu bulan Ramadan kami puasa sama-sama, tiap maghrib kita buka puasa sama-sama, iktikaf kita sama-sama, sholat id kita sama-sama,
sholat Jumat ketemu, pengajian seminggu itu 3 kali kami ketemu di dalam pengajian, bahkan 4 kali 5 kali kami ketemu di pengajian, ketemu terus. Itu teman saya, selalu sama-sama saya. Tapi kenapa di surga ini saya cari-cari dia tidak ketemu? Kita ini pasti akan saling mencari, Pak. Persis kayak kita di sini pengajian, selesai pengajian, Pak Nadir nggak datang pasti ditanya, Pak Nadir kemana? Kok nggak ada? Iya. Kita tanya. Nanti di surga juga begitu. Kalau kita sudah kumpul-kumpul bermajelis di surga, nanti nanya kita, ini si Fulan kemana? Si Fulan kemana ini? Yang nggak ada. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan memerintahkan kepada orang itu, carilah orang yang kau kenal di neraka itu. Ya, cari orang yang kau kenal untuk diselamatkan. Ini diantara nikmatnya bersaudara di dalam keimanan. Maka akan dicari orang yang dikenal. Dikenal memang biasa bersama di dunia di dalam ketaatan. Rupanya ada mungkin di antara orang yang ia kenal tidak langsung masuk surga, dia singgah dulu di neraka barangkali. Maka di antara syafaat yang kemudian bisa menyelamatkan seorang penghuni neraka jahanam itu adalah syafaat seorang mukmin. Tentu kita inginnya jangan sampai singgah dulu, masuk dulu ke dalam neraka, kita langsung masuk surga. Kan di akhirat nanti itu ada orang yang memang penduduk surga, begitu ditimbang amalnya lebih berat amal solehnya daripada amal buruknya, langsung masuk dia ke dalam surga. Pokoknya selama dia orang beriman, selama ada iman di dalam hatinya, pasti masuk surga. Semua orang mukmin, orang beriman tidak pernah melakukan kesyirikan sampai matinya, pasti masuk surga. Cuma ada yang langsung masuk surga tanpa singgah dulu di neraka. Ada pula yang ketika ditimbang ternyata amal keburukannya masih ada, lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dosa-dosanya itu dibakar dulu di dalam neraka. Mampir dulu di dalam neraka. Oleh Nabi SAW, ini orang-orang yang setelah dicuci baru bersih, baru kemudian dia masuk surga. Dikenal dengan ahli surga, tapi ada julukannya Jahanamiyun. Nah, ini orang yang pernah masuk neraka terus masuk surga, itu dijuluki Jahanamiyun, alumni neraka. Nah, itu alumni neraka. Itu dikenal. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan orang ini dikenal di dalam surga itu, nanti dikenal. Barangkali ya, kalau di dalam hadis itu ya Allah alam, apakah ada ya membuli nggak tahu di situ. Soalnya itu Jahanamiyun tuh dikenal terus dipanggil dengan sebutan Jahanamiyun. Kenapa? Ada bekasnya, Pak. Gosong-gosongnya tuh masih ada kayaknya. Ada gosong-gosongnya, bekas-bekasnya itu. Sampai akhirnya dia apa? Berdoa, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong dong hilangkan bekas-bekas ini, malu saya. Kenapa? Gara-gara bekas itu dipanggil terus Jahanamiyun. Akhirnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu indahnya jamaah yang dirahmati Allah, indahnya persaudaraan di dalam ikatan iman itu abadi sampai ke surga. Biasa kita ngobrol di pengajian, habis pengajian kumpul minum teh, minum kopi, itu nanti di surga juga akan seperti itu, cuma beda aja minumannya, menunya yang berbeda. Maka ini nikmat yang luar biasa. Maka tidak salah kalau Nabi SAW menyebut majelis ilmu itu sebagai raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Itu majelis ilmu. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk semangatlah senantiasa kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Banyak saudara-saudara, memperbanyak saudara, selain memperbanyak ilmu, memperbanyak saudara muslim kita, saudara mukmin kita yang nanti akan mengenali kita di surga. Ya. Ya mungkin tidak bisa memperbanyak ilmu. Kenapa? Aduh Ustaz, usia saya ini, pengajian apa yang disampaikan minggu lalu, insya Allah minggu ini lupa saya langsung. Mungkin nggak cari pinternya. Kenapa? Nyari pinter udah telat misalnya.
Tapi di antara yang kemudian kita harapkan adalah hadirnya persaudaraan kita sesama mukmin. Itu di antara fadilah majelis ilmu yang luar biasa. Ya. Tentu selain itu juga kita berharap tentu apa yang kita pelajari mampu kemudian kita fahami dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita menjadi lebih barokah. Setiap aktivitas kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup bersama Nabi. Kita memang tidak berjumpa dengan Nabi, kita memang tidak bermajelis dengan Nabi, kita tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita bisa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Sunnah, dari sunnah yang besar sampai sunnah yang kecil, dari sunnah bangun tidur sampai sunnah membangun negara, sunnah mengatur keluarga sampai sunnah mengatur bangsa. Kita pelajari, kita amalkan, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu caranya kemudian kita menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Ketika kita makan dengan cara Nabi, minum dengan caranya Nabi, hadir Nabi itu di tengah-tengah kita. Ya. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan menghadirkan secara fisik, tapi menghadirkan keberkahan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itulah kemudian di antara fadilah yang kita harapkan dari belajar sunnah Nabi, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kita mengambil faidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersusun, terhimpun di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang alhamdulillah pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami', masih dalam babul adab, bab adab, hadis yang pertama. Maka kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama yang kita bahas pertama kemarin itu diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua kali ini juga sama, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi yang satu ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih ingat nama asli beliau. Nama asli, ya, Abu Hurairah ini hanya julukan, ya. Maknanya Abu Hurairah itu bapaknya kucing, karena beliau memang suka miara kucing. Itu Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama asli Abu Hurairah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, hendaklah kalian memandang kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di
di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu agar kalian menjadi orang yang tidak menganggap remeh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Status hadisnya muttafaqun alaih, maksudnya disepakati sahihnya oleh dua imam hadis itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang mukmin, untuk melatih orang-orang beriman agar menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tips, kalau bahasa kita sekarang, tips yang penting agar kemudian kita mampu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sebab yang namanya syukur ini adalah karakter utama, sifat utama dari seorang mukmin, ciri khas seorang mukmin. Ciri khas seorang mukmin. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syukur itu kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Artinya kalau ada orang mengaku mukmin lalu tidak pandai bersyukur, maka tidak sempurna keimanannya. Kalau dalam bahasa Nabi menyebutnya la yu'minu, kan begitu. Kalau orang tidak sempurna keimanannya disebutnya la yu'minu, tidak beriman dia. Tanda iman seorang dia mampu bersyukur. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu ajaib segala urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua urusan orang mukmin itu pasti menjadi kebaikan untuk dia. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara, apabila ia mendapatkan kesenangan, apabila ia mendapatkan kebaikan, syakara, maka ia bersyukur. Fakana khairal lah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara, kalau dia mendapatkan keburukan, dia mendapatkan musibah, maka sabara, ia bersabar. Fakana khairal lah, maka itu adalah kebaikan juga baginya. Karakter utama, karakter khas seorang mukmin adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bahkan makom tertinggi, sempurnanya iman seseorang adalah manakala dia pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, dalam semua hal landasannya syukur. Orang beriman mampu bersyukur dalam setiap keadaan, maka dia akan meraih derajat yang tinggi. Imam Nawawi rahimahullahu taala itu menjelaskan makom atau tingkatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, yang pertama kata beliau, ada ibadahnya para tujar, ibadahnya para pedagang. Ibadahnya para pedagang itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang menghitung untung rugi. Kalau ibadah, saya harus tahu dulu dapat apa saya kalau mengerjakan amal ini, berapa pahalanya. Dia menghitung untung rugi. Itu ibadahnya para pedagang. Kemudian yang kedua, ibadahnya para budak. Bagaimana budak itu? Budak itu bekerja karena dia takut dihukum oleh majikannya. Maka orang-orang yang beribadah dengan karakter budak ini, mereka beribadah karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, takut azab neraka. Ini jenis ibadah yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ikhlas ini boleh. Ini ikhlas. Dia takutnya kepada Allah, mengharapnya juga kepada Allah. Tapi yang paling tinggi di antara
di antara para ahli ibadah ini adalah yang ketiga. Ibadahnya orang merdeka. Dia beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, mengharap pahala, akan tetapi dia beribadah dikarenakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom yang paling tinggi. Siapa itu? Para nabi. Nabi SAW itu kan masih beribadah, padahal sudah diampuni dosanya, sudah dijaminkan surga untuknya, tapi masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih puasa, lapar-lapar. Puasa sunnah pun dikerjakan oleh beliau. Bahkan beliau sholat malam, Nabi itu tidurnya sedikit, ya. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Nah, itu bedanya sama Nabi. Nabi tidurnya sedikit, malamnya dihabiskan untuk sholat malam. Sampai Aisyah itu kasihan melihat Nabi SAW. Nabi itu saking lamanya berdiri sholat malam, beliau itu sampai bengkak kakinya, pecah-pecah kaki Nabi SAW saking lamanya berdiri sholat malam. Nah, memang Nabi kalau sholat malam berdirinya yang paling lama. Maka Nabi ketika ditanya ayu sholatin afdal, sholat seperti apa yang paling bagus, Nabi menjawab tulul qunut, yang paling lama berdirinya itu sholat yang bagus, panjang bacaannya maksudnya, ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sih sholat malamnya Nabi, bagaimana tahajudnya Nabi, beliau itu berdiri, beliau melakukan sholat 2 rakaat kemudian salam. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Aisyah menyatakan dengan kalimat seperti itu, maksudnya nggak usah ditanya lagi, panjang sholatnya Nabi, bagus. Sahabat Nabi SAW meriwayatkan yang kebetulan beliau pernah hadir nginap di rumah Nabi SAW, ikut sholat bersama Nabi. Apa dia bilang? Nabi SAW itu berdiri sholat, kemudian dia ada di sebelahnya menjadi makmum. Di rakaat pertama setelah baca surah Al-Fatihah, Nabi SAW membaca suratul Baqarah. Kata sahabat ini paling 100 ayat lah Rasul itu baca surah Al-Baqarah, ya. 100 ayat itu sudah panjang sekali buat kita. Kata sahabat 100 ayat paling ruku ini. Dan dia ternyata salah sangka, sudah 100 ayat lewat, waduh sudah lewat 100 ayat, tapi saya yakin selesai surah Al-Baqarah pasti beliau ruku. Ternyata selesai surah Al-Baqarah nggak ruku, dilanjutkan surah An-Nisa. Wah, berarti sampai surah An-Nisa ini, Al-Baqarah sama An-Nisa baru ruku. Ternyata dia salah sangka lagi, disambung lagi dengan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Di dalam riwayat itu disebutkan An-Nisa dulu baru Ali Imran yang dibaca Nabi. Tidak urutan sesuai mushaf, ya. Kalau di mushaf kita kan Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tapi Nabi membaca selesai Al-Baqarah, setelah itu surah An-Nisa selesai, kemudian Ali Imran selesai. Berapa juz itu sekali berdiri Nabi SAW? Ya, berapa juz itu? Sekitar 4 juz kurang lebih yang dibaca oleh Nabi SAW. Itu baru rakaat yang pertama, ya. Belum lagi dilanjutkan. Lalu kemudian beliau ruku. Seperti apa panjang rukunya Nabi? Sedikit lebih pendek dari berdirinya. Sedikit lebih pendek dari berdirinya. Lalu kemudian Rasulullah sujudnya sedikit lebih pendek daripada rukunya. Sujud yang kedua sedikit lebih pendek daripada sujud yang pertama. Karena begitu memang sunnahnya Nabi SAW. Berdiri yang kedua itu sedikit lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Terus begitu, ya. Ruku yang rakaat kedua lebih pendek daripada ruku rakaat pertama. Sujud rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya itu lebih pendek kalau Nabi sholat, ya. Sujudnya lebih pendek daripada sujud sebelumnya, kan begitu. Tapi bayangkan kalau panjangnya seperti itu.
Maka wajar kalau Aisyah radhiyallahu anha sampai pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya baik di dalam maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Maka di antara analisa para ulama, bukan Nabi tidak mau menambah, tidak cukup waktu. Ya, tidak cukup waktu. Nah, ini sehingga kita tidak perlu memperdebatkan soal misalnya nanti kalau Ramadan rakaat tarawih itu 11 atau 20 misalnya begitu. Bagaimana komprominya para ulama? Kalau bacaannya agak panjang, kalau rakaatnya sedikit, bacaannya dipanjangkan. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, rakaatnya dibanyakkan. Begitu para ulama. Gimana kaki nggak bengkak? Itu dilakukan oleh Nabi tiap malam. Maka Aisyah itu, setiap Aisyah itu bangun, dilihatnya Nabi sholat, bangun lagi sholat lagi. Nabi itu selalu begitu, ya. Sholat Nabi itu di kamar, ya. Kalau qiyamul lail itu kalau kakinya, rupanya kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempit. Kaki Aisyah itu selonjor kalau sholat. Kalau Nabi mau sujud, kakinya ditepuk, kakinya Aisyah itu. Karena selonjornya itu di tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditepuk supaya geser sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian panjang sholatnya Nabi sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah kemudian kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin surga, engkau ini sudah dijamin selamat dari neraka, kok masih ngoyo, kalau bahasa kita tuh, kok masih seperti memaksakan diri untuk beribadah seperti itu? Ya, apa yang dicari Nabi? Surga sudah dijamin, neraka sudah dijamin selamat dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Justru itu sudah dikasih bersyukur, selamatkan dari neraka, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur di dalam ibadah tujuannya adalah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau beribadah sebagai bentuk rasa syukur kita, nikmat kita beribadah itu, kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena ibadah bukan hanya raga kita yang berdiri di atas sajadah, tetapi hati kita yang ikut menikmati ibadah itu. Ibadah dengan rasa syukur, dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nikmat besar. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa berdiri di atas sajadah, bisa sujud kita di atas sajadah, diberikan kesempatan oleh Allah jadi manusia dan dipilih menjadi orang yang beriman. Itu nikmat besar sekali. Bayangkan kalau kita kemudian tidak mendapatkan hidayah Islam, tidak mendapatkan hidayah iman ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi keluhan ketika berdiri sholat panjang misalnya, ya. Pasti pengennya berlama-lama kalau kita sholatnya itu dengan syukur. Ibadah itu dengan penuh rasa syukur, sehingga ibadah itu tidak menjadi beban untuk dia. Ya. Kalau ibadah tidak dilandasi dengan rasa syukur atas nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan jadi beban. Ya, pasti akan jadi beban berat dia kerjakan ibadah itu. Aduh, harus bangun pagi-pagi. Aduh, sholat lagi, baru juga sholat zuhur tiba-tiba asar. Kan begitu. Tapi kalau dengan penuh rasa syukur, oleh karenanya dikatakan bahwa tingkatan tertinggi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang beribadah karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin yang utama, seorang mukmin yang makom derajatnya tinggi, tadi dikatakan bahwa dia mampu bersyukur dalam setiap keadaan, bersyukur dalam ibadah, bersyukur ketika ibadah, bersyukur ketika mendapat nikmat, bersyukur juga ketika mendapatkan musibah. Kalau bersyukur atas nikmat, tentu itu sesuatu yang biasa. Tapi bahkan seorang mukmin yang paling tinggi derajatnya adalah ketika dia mampu bersyukur ketika datang musibah.
Kita kan kemarin sudah bahas ya bahwa musibah itu juga bagian daripada anugerah dari Allah. Kita diberi sakit itu untuk apa? Di antaranya adalah bisa menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Orang baik diberi sakit, ya. Orang tidak baik diberi sakit. Orang pendosa, ahli maksiat dikasih sakit. Nikmat bukan? Nikmat itu. Kenapa? Kalau dia sakit, berhenti dia dari maksiat. Iya enggak? Berhenti dari maksiat karena sakit. Nikmat dari Allah. Dengan sakitnya itu berguguran dosa-dosa. Orang baik diberi sakit, nikmat juga. Kenapa? Allah hendak naikkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada satu tempat yang tinggi yang diberikan kepada seorang hamba, yang ternyata hamba ini kalau sholatnya yang diandalkan nggak bisa mencapai makom itu di surga. Kalau puasanya diandalkan tidak bisa mencapai derajat itu di surga. Sedekahnya diandalkan juga tidak mampu mencapai itu. Apa yang bisa mencapainya? Sabar dari setiap musibah. Bagaimanalah lagi kalau kemudian dia mampu bersyukur? Itu tingkatan yang paling rendah ketika dia ditimpa musibah, itu adalah sabar. Di bawah sabar tidak ada lagi. Artinya orang mukmin ngaku mukmin kena musibah nggak bersabar, dia mengeluh, ya, mengumpat, mencaci maki keadaan dan sebagainya. Itu sudah bukan iman lagi yang bicara. Tingkatan yang kedua di atasnya lagi yaitu ridho. Dia ridho kepada ketentuan Allah. Tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau Nabi melihat, Nabi mendapati sesuatu yang beliau suka, maka beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan kalau Nabi beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau beliau mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kalau diberikan keburukan, diberikan musibah, Nabi juga ucapkan alhamdulillah, syukur juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena semua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan. Allah tidak pernah malpraktek, tidak pernah salah di dalam menetapkan takdirnya. Syukur di dalam setiap keadaan. Ya. Nah, itu karakter utama, karakter pokok seorang mukmin. Akan tetapi sayangnya ternyata tidak banyak orang yang mau meraih makom ini. Makom sebagai abdan syakura ini, hamba yang pandai bersyukur ini. Kalau sudah syukur, hidupnya nikmat, di dunia akhirat nikmat semua. Orang kalau sudah bersyukur pasti nikmat. Orang kalau mampu bersyukur, dia mampu melihat kebaikan di dalam suasana yang dianggap buruk. Dia mampu melihat kebaikan, bersyukur dia. Ya, itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan saja dia bisa melihat kebaikan di sisinya, sehingga kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak banyak orang yang kemudian mau mengambil makom ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sayangnya sedikit dari hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang yang bersyukur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, mentraining kita bagaimana sih caranya agar kita ini pandai bersyukur. Rupanya manusia ini di dalam dirinya ada sifat dasar karakter, yakni suka mengeluh.
Manusia ini suka mengeluh. Ya. Diberi apapun masih ngeluh. Jangankan diberi musibah, diberi nikmat saja masih ngeluh. Diberi satu, coba dua, kan gitu. Ya. Diberi kecil, coba besar, kan begitu ya. Ya. Selalu begitu sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin li abtagha thalithan." La abtagha thalithan. Sungguh anak Adam itu, manusia itu, seandainya dia diberi 2 lembah harta, isinya harta penuh, dia pasti minta yang ketiga. Kok cuma 2? Kenapa enggak 3? Kan gitu. Coba 3. Kan gitu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan anak Adam itu tidak akan berhenti, tidak akan ada puasnya. Sampai kapan? Sampai tanah itu masuk ke dalam mulutnya, baru dia berhenti. Itu manusia. Ya. Usaha dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki satu ini, wah, kalau bisa 2 kenapa tidak? Kalau tidak 3 kenapa tidak? Ya, terus dia tidak akan henti-hentinya kemudian meraup, mencari, ya, tidak berhenti dengan syukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Yang dipikirkan tuh yang tidak ada. Yang dipikirkan tuh yang tidak ada. Lebih senang memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada di hadapan. Ini yang membuat sengsara itu diri kita sendiri. Menyiksa diri kita itu diri kita sendiri. Kasih nikmat begini, kita masih cari yang lain lagi. Yang ini mana? Yang ini mana? Kita dihidangkan makanan yang ada nggak disyukuri, yang nggak ada dicari. Makan, wah ini kalau ada sambalnya enak nih. Dibikinkan sambal, kerupuknya mana lagi? Ya, sudah kasih kerupuk, wah kalau kasih es teh enak lagi nih. Ya. Kan gitu ya. Lebih pandai kemudian mencari yang tidak ada di hadapannya daripada mensyukuri apa yang di hadapannya. Semua kalau disyukuri maka akan nikmat. Maka ini sering saya sampaikan. Kita itu kan kalau berdoa, ya walaupun biasanya doa kita ini kalau habis sholat ini kan doa standar. Kadang-kadang kita nggak sadar kok sama apa yang kita baca, ya kan? Waktu doa itu, ya biasanya orang akan khusyuk berdoa kalau dia kena musibah, kan gitu. Ada yang diminta, baru dia benar-benar berdoa. Tapi kalau tidak ada hajat tertentu, ya doanya sambil lalu. Rabbana atina fid dunya hasanah itu pun sambil lalai. akan doanya. Tapi biasanya berdoa itu ketika dia butuh, ketika ditimpa musibah, ada kebutuhan tertentu, mau mengeluh kepada Allah, baru dia sungguh-sungguh. Sering saya sampaikan, sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita berdoa adabnya apa? Pertama kali kita hamdalah sholawat. Itu adabnya berdoa agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sebelum mengeluhkan yang tidak ada, mengeluhkan musibah, syukuri dulu nikmat yang kita miliki. Ya Allah, rezeki saya kok begini betul, saya kok susah sekali, ya. Padahal dia punya fisik, dia punya badan sehat misalnya. Itu kan nikmat yang besar. Kenapa nggak dia syukuri? Sebelum kemudian dia mengeluhkan apa yang dia tidak punya, dia syukuri dulu apa yang dia punya. Alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini masih diberi nafas. Dengan nafas ini saya bisa ibadah kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, saya bisa melihat keluarga saya, memandang anak-anak saya, bercanda dengan anak saya, ya. Walaupun saya nggak punya mobil bagus, nggak apa-apa. Alhamdulillah keluarga saya utuh. Kita kalau sudah hamdalah, syukur dulu sebelum kita mengeluh kepada Allah. Nggak jadi kita mengeluh, malu kita, saking banyaknya nikmat Allah ini untuk kita. Alhamdulillah ya Allah, mata saya masih normal. Ada orang lain yang buta dari kecil, tidak pernah melihat indahnya alam, nggak pernah bisa melihat lampu. Ini nikmat kan? Kata Nabi, jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Ya, lihat yang di bawah. Ya.
Diberi kesehatan, alhamdulillah ya Allah. Kita diberikan waktu luang seperti ini, alhamdulillah ya Allah. Ya, nggak melihat wah enaknya, wah itu hebat nih pengusaha itu, sukses betul, kaya betul. Kenapa kalau dia sudah sukses? Orang kalau bisnis kayak dia, banyak asetnya, banyak bisnisnya, akhirnya apa? Bebas finansial, waktunya banyak untuk keluarga. Kan kita juga sudah banyak waktunya untuk keluarga. Kenapa? Pengangguran kan gitu ya. Rupanya jadi pengangguran itu tujuan para pengusaha kan gitu. Cuma bedanya pengusaha penganggur tapi dapat duit kan gitu. Tapi setidaknya kalau dia nganggur, syukuri dulu dia punya banyak waktu bersama keluarganya, misalnya begitu kan. Ya. Syukuri apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ada dua nikmat yang orang itu jarang sekali mensyukurinya. Lupa orang itu mensyukurinya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Orang itu baru ingat sehat itu nikmat yang besar ketika dia sudah sakit. Ya. Kena sakit mata, matanya bengkak. Kalau sudah tunduk kita ruku sujud kayak mau lepas matanya, baru teringat, ya Allah, nikmatnya kalau mata ini normal. Baru ingat kita. Sakit gigi, Pak, sampai ada lagunya itu. Ya. Oh, terasa, aduh, enaknya kalau gigi ini tidak sakit. Baru kita merasakan nikmatnya tidak sakit gigi. Kenapa enggak sekarang aja kita sebelum sakit gigi kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, gigi saya nggak ada yang sakit sekarang. Ya. Alhamdulillah ya Allah, mata saya masih normal, masih bisa lihat. Alhamdulillah kesehatan saya masih ada. Alhamdulillah saya punya waktu luang, hadir bersama kawan-kawan, kumpul dengan teman-teman, hadir pengajian. Ya. Hari ini ada orang yang diberi amanah oleh Allah dengan amanah yang banyak, mungkin dikasih amanah harta yang banyak, dikasih amanah jabatan yang banyak, sampai nggak sempat pengajian ngumpul kayak gini, nggak sempat ya. Nah, percaya aja itu pejabat, kalau kita punya tetangga pejabat, ajak pengajian, Pak, ya pengajian ya, pasti dia bilang, Pak, sibuk, kan gitu ya. Saking sibuknya nggak sempat dia datang majelis ilmu. Kalau kita masih dikasih kesempatan waktu luang untuk hadir majelis ilmu, syukur. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita lalaikan itu. Terapinya itu, kalau kita masih pandai suka mengeluh, susah bersyukur, terapinya itu tadi banyak-banyak melihat yang di bawah, jangan banyak melihat yang di atas. Ya, saya sering katakan ada perlunya kita itu wisata syukur. Gimana? Mendatangi orang-orang susah tuh. Ya, sekali waktu kita dari uang yang kita punya 100-200 ribu kita belikan sembako, kita kumpulkan, kita cari datangi orang yang membutuhkan itu. Rumahnya kecil, ngontrak, petakan, terus ya ala kadarnya kita datangi dia, bawakan makanan kecil untuk anak-anaknya, bawakan sembako. Kita jadi kaya, Pak, di situ. Ya. Assalamualaikum, begitu kita datang dibuka, alhamdulillah, kasih sembako, kasih jajan untuk anak-anak kecil-kecil, anaknya banyak, kita berikan, wow, senang sekali mereka, bahagia mereka, kaya kita akan merasa kaya di situ. Ya, yang selama ini mungkin uang 100-200 ribu nggak bisa kita syukuri, ternyata bagi orang lain itu sangat berharga. Ya, maka saya senang tuh kalau bisa hadir seperti itu, ikut kegiatan semacam itu, wisata syukur, supaya kita jadi pandai bersyukur. Ya. Ada orang diberi gaji 2 juta, 1,5 juta, ya Allah, gaji saya kecil, Pak. Susah. Kenapa cuma 1,5 juta? Ada orang yang penghasilannya sehari hanya 10.000 rupiah, yang penting hanya bisa bertahan dengan keluarganya, makan, mengganjal perutnya. Coba kita datang ke rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan semacam itu, kita bawa bingkisan kecil. Tetapi kita melihat orang bersyukur dengan hal yang kecil itu, kita jadi merasa kaya. Ternyata kita jauh lebih kaya dari yang kita pikirkan. Gitu ya. Kalau jarang kita menengok orang yang susah, orang yang di bawah kita, maka kita akan menjadi orang yang susah untuk bersyukur. Ini kalau dalam perkara dunia. Tapi jangan dibalik. Kalau dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah, kita sebaliknya, banyak melihat yang di atas, yang lebih baik daripada kita.
bukan melihat orang yang ada di bawah kita. Wah, saya biar nggak jamaah, yang penting sholat, daripada tetangga saya nggak sholat. Akhirnya dia malas datang jamaah. Kenapa nggak dipikirkan? Masya Allah, itu ada tetangga saya sudah sepuh usianya, kesehatannya kurang, tapi tidak pernah terlambat sholat jamaah. Saya masih sehat, sering telat, misalnya begitu. Itu yang kita lihat, sehingga kita kemudian bersemangat. Kalau di dalam perkara ibadah, dalam perkara ketaatan, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, kata Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kamu, bersegera di dalam memohon ampunan Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam hal ibadah, dalam ketaatan itu tidak dianjurkan sifat ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain. Kalau dalam perkara dunia, salah satu akhlak mulia adalah ithar, mendahulukan orang lain. Kita dapat minum, kita dulukan orang lain. Silakan Pak. Ya, itu ithar namanya. Itu akhlak mulia. Bahkan dia pun butuh, tapi dia mendahulukan kebutuhan orang lain. Itu ithar. Para sahabat seperti itu. Tapi tidak dalam perkara ibadah. Kita ini sering lihat kebalik. Coba lihat kalau sholat. Itu soft depan itu kan soft terbaik. Kata Nabi, kalau seandainya dia tahu keutamaan soft depan, pasti dia mau diundi supaya bisa dapat soft depan. Tapi kita apa? Banyak kan di masjid tuh, silakan Pak, sudah dia dapat soft depan, ada orang datang, silakan dia mundur. Ini makruh, ya, nggak disukai. Ya, kita punya posisi soft depan, makruh kita berikan kepada orang lain. Ya. Jangan justru berlomba-lomba dalam perkara dunia, tapi justru kemudian kita berlonggar-longgar, bersantai-santai dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah tidak boleh kita dulukan orang lain. Silakan Pak, silakan sop depan, saya di belakang saja. Jangan. Ya, sop depan keutamaannya banyak, luar biasa. Ya. Duluan kita. Jangan diberikan kepada orang lain. Ya, yang diberikan kepada orang lain. Itu dalam perkara ibadah. Kalau dalam perkara ibadah, dalam perkara ketaatan, kita berlomba-lomba. Kalau dalam perkara dunia, kita banyak melihat yang di bawah, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini membawa manfaat dan menjadikan kita merenung, menjadi hamba yang lebih bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.